Pasca ditandatangani surat berita acara penolakan pelaksanaan program perhutanan sosial IPHPS P39 pada Juli 2019 lalu oleh Ketua Karang Taruna dan Kepala Desa Jambangan, justru menimbulkan luka yang mendalam bagi sebagian warga Sanggra. Pasalnya, program pemerintah yang digadang-gadang bisa mensejahterakan rakyat khususnya bagi petani hutan ini justru menimbulkan suatu pemahaman yang berbeda hingga tingkat kerukunan semakin terpecah. Hal ini semakin jelas apabila kita melihat situasi di lahan garapan masing-masing petani hutan, mulai dari pengrusakan hingga pembakaran tanaman pokok yaitu pohon minyak kayu putih. Daun kayu putih yang harusnya bisa dipanen untuk dijadikan minyak kayu putih yang punya nilai jual tinggi, justru malah dijadikan sampah oleh oknum warga yang kurang bertanggung jawab. Diduga hal ini bisa terjadi karena kurang pahamnya sebagian para petani tentang program IPHPS, atau memang sengaja ada oknum-oknum tertentu yang menumpangi demi kepentingan pribadi. Hai perwira rimba raya, mari kita bernyanyi, memuji hutan rimba dengan lagu yang gembira dan nyanyian yang murni. Meski sepi hidup kita jauh di tengah rimba, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatma tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatma tempat kita bekerja. Rimba raya, maha indah, cantik boleh perkasa, menghibur hati susah, penyokong nusa dan bangsa. Rimba raya mulia, di situlah kita kerja di sinar matahari. Gunung lembah berduri haruslah kita harungi dengan hati yang murni. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatma tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatma tempat kita bekerja. Pagi petang siang malam, rimba kita berseru. Bersatulah bersatu, tinggi rendah jadi satu, pertolongan selalu. Jauhkanlah sikap kamu yang mementingkan diri. Ingatlah nusa bangsa, minta supaya dibela oleh kamu. Tentunya ini jangan sampai terjadi karena program IPHPS adalah program yang resmi dari pemerintah yang harus dijalankan, bukan untuk ditolak. Untuk itu, melalui wawancara pada hari Senin 8 September 2020 bersama warga yang merasa diasingkan bahkan dikeluarkan dari kelembagaan desa Karang Taruna, berharap kepada pihak terkait, salah satunya adalah kelompok tani hutan rakyat Pandowo Limo dan pemerintah desa, agar secepatnya turun tangan dalam segala permasalahan di Dukuh Sanggra ini. Baik, selamat siang sahabat Suara Java Indo dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Dusun Sanggra, Desa Jambangan, Kecamatan Giri, Kabupaten Grobogan. Di belakang saya ini adalah warga-warga yang saat ini merasa resah, merasa warga ini diasingkan atau dikeluarkan dari suatu organisasi kemasyarakatan hanya karena mengikuti program IPHPS yang selama ini memang program-program pemerintah yang seharusnya memang bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu bagaimana keresahan-keresahan warga ini, mari kita tanyakan langsung kepada sebagian warga di belakang saya ini, bagaimana rasa keresahan-keresahan yang dialami
beberapa warga di belakang saya ini. Apa toh yang sebenarnya terjadi di Desa Sanggra ini, Pak? Yang pada akhirnya ini justru menjadikan ini kok ada pro dan kontra seperti ini, Pak. Sedikit diceritakan aja, Pak. Terima kasih pada teman-teman media. Bukan saya sendiri yang mewakili, nanti juga ada teman yang bisa mewakili lebih jelas. Untuk sementara ini memang ini, Pak, program IBHPS itu kan di Desa Jambangan itu kalau tidak salah itu tahun 2018 sudah diadakan suatu pertemuan atau verifikasi awal di balai desa. Ternyata masyarakat juga bisa menerima antusias di saat pada waktu setelah verifikasi itu kan juga diadakan suatu pertemuan lagi, yaitu untuk semua warga itu untuk membawa fotokopi KTP KK. Awalnya gitu di balai desa, termasuk saya itu termasuk paling belakang. Saya juga dulunya juga istilahnya ini program apa saya juga nggak tahu apa-apa gitu. Pada masyarakat pada antusias sehingga terjadilah masyarakat pada berbondong-bondong untuk membawa fotokopi KK, sehingga terjadilah SK IBHPS atau program 39 itu turun. Setelah turunnya tuh kita nggak tahu istilahnya SK-nya tuh itu cara mekanismenya saya nggak tahu persis. Yang jelas setelah ada SK, saya diberi SK turun, saya dikasih tahu sama koordinator yaitu Pak Parjo, juga teman-teman lainnya juga termasuk Pak Nyaman, Pak Kadus Rianto juga, itu semua untuk kelompok itu saya pelajari, ternyata program itu resmi. Setelah resmi, jadi saya ikut tergiur menjadi anggota KUPS kelompok. Salah satu pengurus. Ya, salah satu pengurus, karena ini saya pelajari termasuk program ini resmi, program dari pemerintah. Sampai saat ini bisa timbul seperti ini, istilahnya itu terus terang dari keluhan pribadi saya dengan teman-teman kelompok itu sebenarnya kan memperjuangkan masyarakat banyak. Betul. Ya, untuk demi kepentingan masyarakat umum, biar masyarakat Desa Jambangan itu bisa menjadi ekonominya lebih maju, lebih makmur. Ya, sehingga itu, tapi terus terang saja saya sampaikan, ini bukan saya menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas kinerja dari atasan koordinator dan kelompok-kelompok KPS, mungkin ya KTHR juga, dari orang di atas KTHR juga itu kok tidak ada respon di Jambangan ini, Sanggra khususnya masalah ini sampai begini. Jadi komplain masyarakat antara yang mendukung program IBHPS dengan yang belum tahu, bukannya tidak mendukung, tapi belum tahu persis aturan-aturan program ini karena keteledoran dari lembaga-lembaga KTHR yang belum pernah mengadakan suatu pertemuan secara resmi. Harapan saya begini, Mas. Untuk KTHR-nya seperti apa? Untuk KTHR-nya segeralah apa yang menjadi keluhan masyarakat, terutama kita ini yang mewakili sebagai kelompok, jelas untuk KTHR segeralah bertindak, dalam arti gini, diadakan suatu pertemuan atau pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dulu, setelah itu nanti diadakan suatu forum yang secepatnya segera IBHPS atau program 39 bisa berjalan di Desa Jambangan ini, sehingga bisa mengangkat perekonomian masyarakat Desa Jambangan menjadi rakyat, menjadi makmur, dan bahwa program ini memang betul-betul diharapkan oleh pemerintah. Harapan kemarin itu ada permasalahan, Mas, karena dengan adanya IBHPS P39 ini, karena itu juga termasuk program-program pemerintah gitu. Tapi dengan adanya ini, masyarakat lingkungan Dusun Sanggra, khususnya itu RT 04, 05 sampai 06, 07, 09, 010, 08 ini menjadi kendala, Mas. Yang jelas
kegiatan lingkungan khususnya itu Karang Taruna, kegiatan Karang Taruna itu ikut campur, apalagi tambah-tambah kegiatan itu sudah menyangkut kegiatan lingkungan yang kaitannya dengan IPHBS, dan kegiatan itu termasuk lingkungan itu seperti bancaan itu Mas. Bancaan yang ikut di IPHBS, ikut kelompok P39 itu yang jelas itu yang jelas dibenci Mas, Dikucilkan gitu Pak. dikucilkan, diasingkan, sampai-sampai banyak sekali, mungkin ada berapa, kalau enggak ada 10 orang itu, kurang lebihnya itu dikucilkan sama dari pihak lingkungan, terutama Karang Taruna yang ikut mencampuri hal itu. Hai perwira rimba raya, mari kita bernyanyi, memuji hutan rimba dengan lagu yang gembira dan nyanyian yang murni. Meski sepi hidup kita jauh di tengah rimba, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Rimba raya, maha indah, cantik boleh perkasa, menghibur hati susah, penyokong nusa dan bangsa. Rimba raya mulia, disitulah kita kerja di sinar matahari. Gunung lembah berduri haruslah kita harungi dengan hati yang murni. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Pagi petang, siang malam, rimba kita berseru. Bersatulah bersatu, tinggi rendah jadi satu, pertolongan selalu. Jauhkanlah sikap kamu yang mementingkan diri. Ingatlah nusa bangsa, minta supaya dibela oleh kamu semua. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Sampai pada berita ini ditayangkan masih ada pihak terkait yang harus dikonfirmasi, seperti dari pihak KTHR Pandowolimo dan Kepala Desa Jambangan, demi keberimbangan berita. Dari Jambangan, Suwarno Java Indo TV melaporkan.